Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Harapan kami, anak-anakku semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku. Kita akan lanjutkan anak-anakku tentang video pembelajaran kita selanjutnya setelah kita belajar dua video tentang kimia unsur. Kita sudah belajar unsur alkali, golongan 1A tentang sifat-sifatnya, kemudian tentang golongan 2A atau alkali tanah juga sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat unsur halogen. Ya, sifat unsur halogen atau golongan 7A. Nah, ini ada data-data, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini ada data tentang wujud, warna, jari-jari atom, atau jari-jari ionnya juga, konfigurasi, intensiti pengionan, kemudian ada macam-macam ini ya, ini hampir ada data yang sama, tapi ini data untuk kita bahas satu persatu, tapi tidak semuanya kita bahas ya, tidak semuanya kita bahas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang konfigurasi elektronnya, seperti golongan 1A, 2A kan kita juga seperti itu ya anakku. Konfigurasi elektron. Golongan halogen atau golongan 7A yang kita bahas ini adalah F dari atasnya, Cl, Br, I. Sebenarnya ada satu lagi AT, ya, AT. Tapi kita tidak bahas dia bersifat radioaktif. Jadi yang kita bahas halogen di sini adalah FCl, Br, I. Ya, FCl, Br, I ada di periode kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini ya. Ya, ini tentang unsur yang akan kita bahas. Kalau kita lihat dari konfigurasinya, fluorin, klorin, bromin, iodin, Anda perhatikan semuanya berakhir pada S2P5. 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 Ya. Artinya apa? Semuanya memiliki elektron valensi 7 tentunya, karena dalam satu golongan kan elektron valensinya pasti sama ya. Dengan elektron valensi 7 ini, dia tentunya akan cenderung nantinya menarik satu elektron. Hingga nanti kalau kita akan membahas pada sifat-sifat berikutnya, kita akan tahu, oh kecenderungan golongan 7A itu dengan data konfigurasi elektron valensinya 7, dia nanti cenderung menarik elektron. Tentunya sejumlah 1 elektron. Gitu ya, untuk menjadikan unsur halogen menjadi stabil seperti susunan elektron pada gas mulia. Ya, arahnya kan ke sana ya. Kalau kamu sudah belajar tentang ikatan kimia, arahnya suatu unsur atau atom membentuk ikatan itu untuk memiliki susunan elektron yang stabil, walaupun ada pengecualian-pengecualiannya, tapi tidak banyak. Yaitu dengan elektron valensi 8. 2 khususnya untuk helium, itu 2 elektron valensi atau susunan duplet yang kalau helium ini yang menuju ke arah duplet ini adalah hidrogen dengan 1 elektron valensi hidrogen, dia cenderung menarik 1 untuk menjadi 2 elektron atau duplet tadi. Yang lainnya cenderungnya ke 8 elektron valensi. Maka tadi kita katakan halogen ini entah itu F, fluorin, klorin, bromin, iodin cenderung menarik 1 elektron dalam bentuk suatu senyawa. Kecenderungannya seperti itu. Kita bahas data berikutnya. Jari-jari atom atau ion. Ini kita punya 2 data ini. Jari-jari atom, jari-jari anion atau ion negatif. Jadi katakan karena golongan 7A itu atau halogen itu memiliki 7 elektron valensi, dia cenderung menarik elektron, maka dia membentuk jari-jari anion dalam bentuk ekmin, ya, ekmin, karena menarik 1 elektron. Kita perhatikan dari atas ke bawah, tentunya akan semakin panjang otomatis. Alasannya sama dengan alkali, yaitu karena semakin banyak jumlah kulitnya. Ini kulitnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Semakin banyak kulitnya tentunya semakin panjang jari-jari atomnya. Nah, sama dengan anionnya tentunya ya. Yang uniknya adalah membandingkan antara jari-jari atom dengan jari-jari anionnya. Akan berbeda jika kamu mengingat lagi data golongan 1A yang pernah saya bahas. Kalau golongan 1A, atom dengan anionnya itu panjang atomnya. Jadi
Jadi misalkan Na dengan Na plus itu jari-jarinya panjang Na-nya daripada Na plusnya. Ternyata akan sangat beda manakala itu adalah unsur halogen. Ini F fluor jari-jari atomnya 0,72 angstrom. Ini angstromnya. Ternyata membentuk F min menjadi 1,19. Artinya apa? Lebih panjang jari-jari ionnya. Nah, beda kan? Kalau Na dengan Na plus panjang Na, tapi kalau F dengan F min panjang F minnya. Nah, apa penyebabnya, anakku? Ini kalau golongan 1A itu kenapa Na lebih panjang daripada Na plus karena jumlah kulitnya beda. Ya, jumlah kulitnya beda. Kalau Na itu ada 3 kulit, Na itu 281 yang satu lepas, membentuk ion Na plus menjadi hanya 28, hanya 2 kulit atomnya saja. Maka lebih pendek dia, Na plusnya. Beda dengan ini. Kalau dia menarik 1 elektron, apakah jumlah kulitnya berbeda? Tidak, sama. Yaitu nanti kalau atom itu 2s2, 2p5, kalau ion Eg- tentunya menjadi 2s2, 2p6. Ya, 2p6. Fluor itu nomor atomnya 9. Artinya apa? Ada 9 proton dan 9 elektron saat atom. Tapi saat ion ada 9 proton di inti dan ada 10 elektron. Nah, kenapa ini lebih panjang? Elektron yang masuk di sini, yang masuk ke 2p5 tadi, karena muatannya sama dengan elektron yang ada di dalam 2p5 ini, tentunya walaupun dia bisa masuk, tapi kan ada mesti gaya tolak. Kenapa? Sama-sama negatif kan? Elektronnya itu ada gaya tolak. Jadi kecenderungannya itu tambah elektron itu menjadi semakin mengembang, begitu. Ya, ada semakin kecenderungan mengembang. Begitu elektron masuk di sini, ya, masuk di 2p5-nya ini ketambahan sehingga atomnya akan menjadi ion, kemudian dia mengembang, begitu. Karena ada ketambahan penghuni. Ya, dan penghuni itu muatannya sama dengan yang ada di sini. Mau tidak mau tetap ada gaya tolak. Mau tidak mau ada gaya tolak. Nah, gaya tolak inilah yang menyebabkan ionnya lebih besar atau jari-jari atomnya jari-jari ionnya lebih panjang daripada jari-jari atom. Ini. Saya ulangi, kenapa ion Eg- lebih panjang jari-jarinya daripada atom Eg? Karena dengan masuknya elektron ke dalam 2p5 atau ke dalam 3p5 atau ke dalam 4p5 atau ke dalam 5p5 itu ada gaya tolak dari elektron yang sudah ada. Ya, walaupun bisa masuk, tapi tetap ada gaya tolak karena muatan sendiri. Nah, gaya tolak inilah yang menyebabkan jari-jari ionnya menjadi lebih besar. Itu penjelasannya. Jadi beda sekali penjelasan dengan Na dan Na plus. Kok panjang Na? Karena Na-nya kulit atomnya lebih banyak, yaitu 3, kalau Na plus hanya 2. Gitu ya, anakku. Itulah penjelasan jari-jari atom dengan ion itu ternyata bertolak belakang dengan jari-jari atom ion golongan 1A atau 2A juga sama. 1A dengan 2A itu pola pikirnya sama. Kalau halogen ternyata sangat berbeda. Itu ya, tentang jari-jari atom kita sudah bahas. Hubungannya dengan jari-jari ion, anion juga sudah kita bahas. Selanjutnya tentang keelektronegatifan. Nah, datanya kita perhatikan. 4,0, 3,0, 2,8, 2,5. Pernah saya singgung skala Pauling tentang keelektronegatifan itu 0 sampai 4. Artinya apa? Di sini diduduki angka-angka besar. Bahkan ada yang maksimal 4. Bisa kita simpulkan bahwa unsur fluorin ini itu berarti unsur yang sangat elektronegatif. Karena sudah terbesar, nggak ada yang ngungkuli ini. Ya, ini. Dan angkanya di atas 2 semuanya. Artinya apa? Unsur golongan halogen cenderung menarik elektron dalam suatu ikatan. Dan ini pun ada kaitannya dengan yang pernah saya sampaikan di pembahasan konfigurasi elektron tadi. Dengan 7 elektron valensi, dia cenderung menarik 1 elektron. Ini ya, ini sinkron dengan keelektronegatifan ini. Angkanya cukup besar dan F menduduki peringkat pertama dari unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik. Artinya apa? Dia yang paling elektronegatif. Ya, paling elektronegatif, paling cenderung menarik elektron.
Dan halogen semuanya adalah elektronegatif dengan kita melihat skala Paulingnya ini. Ya. Paling elektronegatif F. Ya. Kenapa ke bawah semakin kecil? Tentunya karena jari-jarinya semakin panjang, sehingga kecenderungan menarik elektron pun juga akan semakin lemah. Ya. Jadi itu dampaknya, jari-jarinya semakin panjang, daya tarik elektron dari luar itu juga semakin lemah. Jadi saya ulangi, dari tiga ini kita bisa simpulkan bahwa unsur halogen adalah unsur yang elektronegatif. Yang paling elektronegatif adalah fluorin. Dan ini merupakan unsur yang paling elektronegatif yang ada dalam sistem periodik. Ya. Kecenderungannya dari atas ke bawah semakin kecil karena jari-jarinya semakin panjang, sehingga kecenderungan menarik elektron adalah semakin lemah. Ya. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi atau energi pengionan pertama maksudnya apa? Untuk melepas satu elektron. Ya, misalkan ini 2P5 ini nanti lepas menjadi 2P4 gitu ya. 3P4, 4P4, 5P4 gitu. Dibutuhkan energi yang cukup besar ternyata. Ya, artinya apa? Bahwa unsur fluorin ini dia tidak cenderung melepas elektron walaupun bisa, tapi butuh energi besar. Gitu ya. Kenapa tadi? Karena fluorin ini cenderung justru menarik elektron, tidak melepas elektron. Karena energi pengionan kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari inti. Jadi ini yang dibutuhkan untuk melepas. Maka karena fluorin, bromin, iodin atau golongan 7A atau halogen ini cenderung menarik elektron, maka untuk melepas elektron itu butuh energi yang cukup besar. Dan dari atas ke bawah semakin kecil, ini mudah dipahami karena jari-jari atomnya semakin panjang sehingga akan semakin mudah melepas elektron walaupun semuanya sulit, ya, kecenderungannya semuanya menarik. Ya. Ini jadi dari atas ke bawah energi pengionan dari golongan halogen juga semakin kecil karena dipengaruhi oleh jari-jarinya yang semakin panjang. Tapi kesimpulan kita tadi dari data energi pengionan yang besar, maka memang unsur golongan halogen ini adalah cenderung menarik elektron, ya, tidak melepas elektron. Ini tentang energi ionisasi. Tentang warna kita nanti akan dukung dengan video setelah edisi pembahasan sifat ini ya. Nanti ada video khusus tentang golongan 1A, 2A, kemudian golongan halogen, menyangkut juga tentang reaksi-reaksinya. Ya, nah, warna ini fluorin ini kalau kita lihat warnanya kuning muda, ya, dalam bentuk F2 ya. Klorin kuning hijau. Bromin merah coklat, iodin violet mengarah ke hitam. Ya, jadi nanti kamu akan melihat ya dari video yang kita akan siapkan juga akan kita bikin video pendukung tentang sifat halogen ini. Juga video pendukung tentang sifat golongan 1A, 2A dan reaksi kita dukung dengan video, walaupun video itu juga akan saya dapatkan dari YouTube. Memang ini yang membuat orang luar negeri saya download, nanti akan saya buat YouTube dari saya. Itu tentang warna ya, ada kuning muda itu fluorin, klorinnya itu kuning hijau, brominnya itu merah coklat, iodinnya itu ungu ke arah hitam. Titik didih, titik leleh. Nah ini ada data tapi yang kita pakai titik leleh dan titik didih. Titik leleh tentunya adalah perubahan dari fase padat menjadi cair ya. Kalau titik didih itu tentunya suhu kritis saat terjadi perubahan dari cair menjadi gas. Jadi titik didih itu suhu kritis saat terjadi perubahan dari fase cair menjadi gas. Titik leleh berarti suhu kritis saat terjadi perubahan dari padat menjadi cair. Ini dalam Kelvin ya, anakku, dalam Kelvin. Ini tentunya dari fluorin, bromin, iodin, fluorin, klorin, bromin, iodin gitu ya. F2, Cl2, Br2, I2. Dari data titik leleh titik didih ini, kita melihat bahwa dari atas ke bawah semakin besar.
Berbeda saat golongan 1A. Justru titik leleh titik didih dari atas ke bawah semakin kecil. Kalau golongan 1A, 2A itu penjelasannya karena ikatan logamnya semakin lemah. Sehingga energi untuk merenggangkan. Jadi untuk merenggangkan itu butuh energi yang lebih kecil pula. Jadi pada cair gas itu kan yang membedakan kan jarak antar atomnya, antar molekulnya. Ya, semakin renggang ya nanti bisa akhirnya paling renggang ya gas itu ya, paling rapat ya padatan atau solid. Agak renggang yang aqua, yang cair atau L liquid. Kalau gas ya tentunya yang paling renggang antar molekul atau antar atomnya. Ini. Jadi kalau golongan 1A itu dari atas ke bawah justru semakin kecil karena dampak dari ikatan logamnya yang semakin lemah. Kalau ini justru semakin tinggi. Apa penyebabnya? Tentunya juga ikatan antar molekul F2 dengan F2 lain, klorin dengan klorin lain, begitu. Nah, ikatannya apa yang ada di sini? Bukan ikatan logam, ya, bukan ikatan logam. Nanti kalau kita sudah membahas tentang logam dan non logam kan ini merupakan non logam, ya. Jadi ikatan antar F2 dengan F2 lainnya itu membentuk ikatan van der Waals. Jadi antar molekulnya klorin, antar molekul bromin itu ikatannya ikatan van der Waals. Ya. Nah, ikatan van der Waals itu kekuatannya dipengaruhi oleh MR. Semakin besar MR, semakin kuat ikatan van der Waals-nya. Maka mudah dipahami kenapa ini ikatan van der Waals-nya semakin paling besar karena MR-nya paling besar. Dan mudah dipahami pula kenapa titik lelehnya paling tinggi karena ikatan van der Waals-nya paling kuat. Jadi saya ulangi, titik leleh titik didih ini yang mempengaruhi bukan ikatan logam karena dia bukan logam atau merupakan non logam, nanti kita bahas. Sayangnya nomor 7 kalau nggak salah sifat non logam dan logamnya. Jadi unsur halogen ini ikatan yang mempengaruhinya adalah ikatan van der Waals namanya. Ini sudah kita bahas saat kita membahas ikatan kimia antar molekul. Ya, ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals itu ada tiga grade, ya. Molekul polar dengan polar, polar dengan non polar, kemudian non polar dengan non polar, atau dulu pernah kita istilahkan dipol permanen dengan dipol permanen dengan dipol sesaat, kemudian dipol sesaat dengan dipol sesaat. Dari tiga grade van der Waals ini yang paling bawah, non polar dengan non polar tadi atau dipol sesat dengan dipol sesat tadi, kita punya istilah lagi, gaya ikatannya namanya gaya London. Gaya London gitu. Jadi saya ulangi, kenapa titik leleh titik didih halogen dari atas ke bawah semakin tinggi? Karena gaya van der Waals-nya semakin kuat. Kayak gaya van der Waals-nya semakin kuat, sehingga untuk memisahkannya butuh energi yang lebih besar. Itu data dari titik leleh titik didih kita simpulkan macam itu. Ya. Kemudian dari titik leleh titik didih pun ini bisa kita simpulkan fase pada suhu kamar. Fase pada suhu kamar. Suhu kamar itu berapa sih? 25 derajat Celcius. Karena ini datanya Kelvin, kalau dijadikan Kelvin berapa? Ditambah 273, ya. Berarti 298. Jadi fase pada suhu kamarnya fluorin, bromin, klorin, bromin, iodin itu apa saja bisa kita lihat dari ini. Dan faktanya nanti bisa kita lihat videonya. Ya, faktanya ya. Oh, seperti itu toh fluorin itu kondisinya pada suhu kamar. Bromin seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara menentukan fase dari data titik leleh titik didih? Tadi kita sudah paham bahwa titik leleh itu adalah suhu kritis saat terjadi perubahan padat menjadi cair. Titik didih adalah suhu kritis saat terjadi perubahan dari cair menjadi gas. Maka misalkan kita akan tentukan fase fluorin di sini, kita butuh data ini, dua ini. Titik lelehnya 40, titik didihnya 85. Kita buat garis macam ini. Nah, dua garis ini. Garis yang pertama tentunya suhunya 40. Ini ya, ini. Yang kedua tentunya 85. Nah, ini adalah suhu kritis saat perubahan fase dari padat menjadi cair. Padat menjadi cair, maka di sini padat, di sini cair.
Ini 85 ini merupakan titik didih ada suhu kritis saat terjadi perubahan dari cair menjadi gas. Nah, cair menjadi gas, maka di sini adalah padat, sini cair, ini gas. Batasnya ini, ya, padat, cair. Batasnya di sini, cair menjadi gas. Ini suhu kritisnya ini. Nah, terus pada suhu kamar itu yang mana? Yaitu pada 25 derajat Celcius. Kalau dijadikan Kelvin berapa? Jadi ditambah 273. 273 ini di mana ini posisinya? Nah, ini 40. Sini antara 40 sampai 85. Ya 298 ya di sebelah kanannya ini. Ya, nggak pakai skala ya. Misalkan saya taruhkan di sini. Pasti kan di sebelah kanannya. Ya, walaupun ini skalanya tidak pas ya. Tapi yang pasti kan di sebelah kanannya 85 ini. Ini. Maka kalau di sini fasenya apa? Ya kita lihat saja ini. Batasnya kan ke sini padat, antara ini sampai ini cair, ke sana gas. Oh, berarti pada suhu kamar fasenya gas. Gitu. Itulah menentukan fase. Dan pernah ada di soal UNBK menentukan fase pada suhu kamar, tapi datanya tidak klorin, bromin, klorin, bromin, iodin, tapi A2, B2, C2, nah, seperti itu. Nanti kalau soalnya F2, BR2, Cl2 gitu kan diapa lagi. Nah, tapi kalau dikasih kode kan harus berpikir macam ini tadi caranya untuk menentukan fasenya. Nah, jadi ini salah satu cara menentukan fase dengan data titik leleh dan titik didih. Ini kalau aja langsung saya pakai untuk pancingan menganalisa data. Menganalisa data, kamu saya suruh berpikir, tapi karena ini media, kita akan bahas langsung. Gitu. Ini bedanya kalau ngajar langsung dengan media. Ini saya langsung terangkan. Gitu. Maka dengan cara yang sama, nanti kalau kamu disuruh menentukan fasenya klorin, yang ini 171, yang ini 238. Nah, ternyata 298 masih di sini, sebelah kanannya kan? Ini sebelah kanannya 238. Berarti fasenya juga gas. Jadi fluorin gas, klorin juga gas. Kalau nanti bromin, 266-nya di sini, 332-nya di sini. Nah, berarti angka ini di tengah ini masih. Nah, berarti fasenya cair. Gitu kan? Kemudian ini 286-nya di sini, 453-nya di sini. 286, kemudian 453. Terus 283, 298-nya di mana nih? 298-nya gitu padat cair 298. Ini 26, ini cairnya di sini tadi. 286-nya 298 ini ya. 286 ini datanya apa? Ini ada data yang mungkin kurang tepat karena pada suhu kamar itu iodinnya itu umumnya padat anak. Ya. Nih kita bisa cek lagi ini. Tapi yang pasti caranya seperti itu, ya. Yang pasti caranya seperti itu. Ini datanya tidak saya cek ini. Jadi 286 kan di ini 286, ya. Kemudian ini 453 berarti kan 298-nya di sini ini cair, ya. Tapi faktanya pada suhu kamar adalah padat. Mungkin ini datanya yang miss ini ya. Tapi caranya seperti itu, anak-anakku. Maka, nah ini loh, anak-anakku tadi saya katakan wujud pada suhu kamar ini. Nah, ini kan kalau dari data ini kan kurang tepatnya yang ini. Tidak masalah ya. Ini tidak masalah, jadi jangan ceritakan masalah. Yang jadi ilmunya adalah bagaimana menentukan fase pada suhu titik leleh berdasarkan titik leleh dan titik didih. Dan faktanya pada suhu kamar ini adalah gas, cair, padat. Mungkin ini kurang tepat datanya, tidak masalah. Ini tentang wujudnya. Sifat reduktor. Ya. Sifat reduktor atau oksidatornya. Kita lihat data potensial elektrodanya. Semuanya positif. Artinya apa? Cenderung mudah mengalami reduksi dibandingkan hidrogen. Dan angkanya cukup besar. Artinya apa? Dia sangat mudah mengalami reduksi. Dan yang paling mudah reduksi adalah fluorin. Ya, fluorin ini. F, Cl, Br, I.
Berarti fluorin ini yang paling mudah mengalami reduksi atau paling bersifat oksidator. Jadi dengan data positif ini maka halogen cenderung bersifat oksidator atau mengalami reduksi. Beda dengan alkali-alkali tanah, dia cenderung mengalami oksidasi atau bersifat reduktor. Nah ini, alkali tanah bersifat reduktor, kalau halogen bersifat oksidator. Terkuatnya adalah fluor. Ya. Jadi kalau dari atas ke bawah, sifat oksidatornya semakin lemah. Ya, sifat oksidatornya semakin lemah. Oksidator terkuatnya adalah fluorin. Ini data sifat oksidator reduktor. Jadi dari data ini kita simpulkan bahwa halogen itu bersifat oksidator dan terkuatnya adalah yang atas. Kalau alkali yang reduktor terkuat bukan yang atas, yang paling bawah. Ya, bedanya di situ. Yang paling bawah itulah yang justru paling reduktor kuat untuk golongan alkali tanah atau 1A2A. Tapi kalau halogen, oksidator terkuatnya bukan yang paling bawah, tapi yang paling atas. Ya, karena dia paling mudah menarik elektron tadi. Ya, paling mudah menarik elektron itulah yang oksidator kan, gitu. Atau menarik elektron kan namanya reaksi reduksi. Nah, paling mudah menarik elektron itu berarti dia mengalami reduksi. Sifatnya oksidator gitu ya. Ini tentang sifat oksidator kita simpulkan dari atas ke bawah cenderung semakin lemah sifat oksidatornya. Dan halogen merupakan unsur-unsur yang bersifat oksidator kuat. Terkuatnya adalah fluor. Sifat logam non-logam ini tadi pasti sudah kita bisa simpulkan bahwa kecenderungan menarik satu elektron, maka unsur halogen merupakan unsur non-logam. Ya, unsur non-logam itu adalah unsur yang cenderung menarik elektron. Ya, menarik elektron dengan 7 elektron valensi tadi ya. Dia cenderung menarik satu elektron untuk F-, gitu ya. Itu tentang sifat logam non-logamnya. Nah, paling kuat tentunya juga fluor, karena dia paling mudah menarik elektron. Jadi sifat logam non-logam, fluor adalah golongan halogen, halogen adalah unsur yang bersifat non-logam. Kekuatan non-logamnya dari atas ke bawah semakin lemah. Terkuat non-logamnya adalah fluor. Ya. Ini tentang sifat logam non-logam dari halogen. Ini anak-anakku dari beberapa sifat yang kita bahas, yang agak miss memang ini tadi ya, ini tapi tidak masalah. Kemudian kita akan simpulkan tadi beberapa tadi yang kita dapatkan adalah ini. Bersifat non-logam, unsur elektronegatif, pembentuk asam, ini nanti juga akan kita lihat pada reaksinya. Oksidator kuat tadi, terkuatnya halogen tadi, dalam bentuk senyawa halida, mempunyai bilangan min 1 karena dia menarik satu elektron. Senyawa halida itu misalkan NaCl, natrium klorida, gitu. KBr, kalium bromida, nah, itu maksudnya halida ini. Atau HCl, asam klorida, HF, asam fluorida, nah, dia min 1. Gitu. Non-logam reaktif, non-logam reaktif. Data-data ini nanti akan kita dukung pada saat kita tayangkan video tentang alkali tanah, dan halogen. Ya, itu anak-anakku tentang sifat ya, halogen yang sudah kita dapatkan. Semoga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan harapan kami adalah ini bermanfaat buat kamu, sehingga akan bisa lebih paham tentang unsur halogen ini. Ya, harapan kami itu bisa membawa manfaat buat masa depan kamu juga, apalagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang misalkan kimia, teknik kimia, dan sebagainya. Ini bagus sekali. Tapi yang pasti untuk pengetahuan kita, walaupun kita tidak masuk ke jurusan-jurusan macam itu, pengetahuan ini penting sekali untuk bisa kita ketahui. Ya. Demikian anakku, semoga bermanfaat. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sambung lagi tentang data reaksi alkali tanah dan halogen. Saya ulangi, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.